Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Rahmawati. Nama saya Indarina Julianti. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Pemasaran Universitas Pamulang ingin membahas mengenai sistem promosi e-bisnis dan contoh sistem promosi e-bisnis. Pembahasan awal dimulai dari promosi adalah suatu upaya yang dilakukan dengan menyebarkan informasi agar bisa mempengaruhi seseorang untuk membeli yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Promosi sangat penting di dalam bisnis. Tujuan dari adanya promosi bagi suatu bisnis adalah memperkenalkannya produk kepada masyarakat agar produknya dikenal dan bisa memperluas pasar untuk meningkatkan laba. Di era globalisasi, perkembangan teknologi sangat amat pesat. Saat ini, promosi banyak dilakukan melalui media digital atau media sosial seperti e-commerce, Instagram, website, televisi, dan lainnya. Salah satu contoh dari adanya perkembangan teknologi saat ini yaitu dikenalnya e-bisnis. Fenomena e-bisnis telah menjadi trending topik di berbagai negara. Sistem promosi e-bisnis adalah cara atau upaya yang dilakukan dengan memberitahukan, memperkenalkan, dan atau menyebarkan informasi mengenai suatu produk atau jasa agar bisa mempengaruhi seseorang untuk membeli barang atau jasa tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar melalui kegiatan bisnis yang berbasis elektronik. Promosi e-bisnis tidak terlepas dari bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 4P. 4P merupakan bagian dari strategi promosi, diantaranya yaitu produk. Produk adalah segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat, dapat dirasakan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Para pelaku usaha harus memiliki produk yang berkualitas dan unggul sehingga bisa bersaing dengan produk kompetitor lain. Berdasarkan pada tingkat kepuasan konsumen dalam jangka panjang, produk dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, produk yang bermanfaat atau salutary product, merupakan produk yang dapat memberikan manfaat secara jangka panjang kepada konsumen. Contohnya yaitu seperti deterjen yang minim kandungan kimia. Lalu ada produk kurang sempurna atau deficient product, yaitu merupakan produk yang tidak memiliki daya tarik akan tetapi memiliki manfaat bagi konsumen. Contoh dari produk ini adalah obat yang memiliki rasa pahit. Lalu ada produk yang menyenangkan atau pleasing product, merupakan produk yang memberikan dampak buruk bagi yang mengkonsumsinya, tetapi konsumen akan merasa puas atas produk tersebut. Contohnya seperti rokok ataupun minuman keras. Lalu ada produk yang diperlukan atau desirable product, merupakan produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen dengan manfaat yang memiliki jangka panjang. Contohnya seperti susu, buah, dan sayur. Selain produk, ada juga price atau harga. Price atau harga adalah harga suatu produk akan dipengaruhi oleh tempat penjualan atau kualitas produk serta manfaat yang ditimbulkan. Penentuan harga suatu produk merupakan hal penting dalam mempromosikannya. Penentuan harga produk memiliki tujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki pasar, stabilitas harga, dan yang paling utama adalah meningkatkan laba penjualan. Lalu ada place atau tempat. Place atau tempat merupakan tempat di mana terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Tempat terjadinya transaksi penjualan biasanya terjadi secara offline maupun online. Offline seperti toko, warung, mall, dan lainnya. Sedangkan online seperti website, marketplace, media sosial, dan sebagainya. Lalu ada promotion atau promosi. Promosi adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah keputusan pembelian konsumen. Promosi merupakan tindakan memperkenalkan produk untuk mempengaruhi konsumen agar tertarik dan mau membeli suatu produk yang ditawarkan. Ada beberapa manfaat dari promosi, yaitu menarik perhatian calon konsumen, meningkatkan brand awareness, menjaga loyalitas konsumen, dan dapat meningkatkan penjualan atas produk yang dipasarkan. Promosi e-bisnis bagi suatu perusahaan diantaranya itu yang pertama, memperkenalkan produk kepada target pasar potensial. Perkenalan produk kepada masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dilewatkan oleh suatu perusahaan. Suksesnya sebuah produk yang dipromosikan bergantung dari strategi dan langkah dalam memperkenalkan produk. Ada beberapa keuntungan yang didapat jika perusahaan berhasil menerapkan strategi promosi yang sangat tepat dalam memperkenalkan produk baru. Pertama, reputasi suatu produk akan meningkat setelah perkenalan yang telah dilakukan. Target pasar mengetahui kisah di balik produk yang dikenalkan. Kedua, launching suatu produk bermanfaat untuk menarik calon perhatian pelanggan. Jumlah dari pelanggan pun bertambah karena mereka memiliki ketertarikan untuk membeli produk atau barang jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan.
Produk tersebut tentunya sudah sesuai dengan daya beli dan budaya konsumsi pelanggan. Terakhir, pendapatan perusahaan akan semakin bertambah dari kegiatan launching produk. Minat masyarakat akan meningkat drastis setelah mereka tahu keunggulan dan manfaat dari produk tersebut. Yang kedua, sebagai media branding perusahaan. Media branding adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari tahu bagaimana pandangan publik terhadap suatu perusahaan. Tujuan adanya branding untuk memberikan daya tarik bagi konsumen, lalu memudahkan perusahaan untuk mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk, baik barang atau jasa, dan membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang lebih tinggi. Branding dilakukan untuk membedakan produk yang dihasilkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain atau perusahaan kompetitor. Lalu yang ketiga, menjaga kestabilan penjualan. Apabila suatu promosi dilakukan dengan rutin, maka konsumen akan mengingat produk atau barang jasa dari perusahaan tersebut. Dengan cara seperti ini, maka penjualan akan tetap stabil. Yang keempat, meningkatkan penjualan dan profit atau laba. Tujuan utama dari promosi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal atau meningkatkan keuntungan penjualan. Tujuan promosi yang lainnya harus sudah tercapai seperti membentuk citra suatu perusahaan atau melakukan branding hingga dapat mempertahankan pemasukan agar tetap stabil. Tercapainya keberhasilan dari proses promosi tersebut secara langsung akan meningkatkan keuntungan. Hal tersebut membuktikan bahwasanya usaha tersebut telah mampu bersaing dengan para kompetitor. Lalu yang kelima, mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan lama. Tujuan dari promosi selain dari merubah sudut pandang pelanggan dan tingkah laku pelanggan lama terhadap produk atau jasa, selain itu tujuan promosi dan untuk memperoleh pelanggan baru. Dengan begitu, tujuan promosi dapat terwujud, yaitu dengan menjaga pelanggan lama untuk tetap percaya pada produk dan baru. Kemudian akan membahas mengenai teknik sistem promosi e-bisnis. Di dalam sistem promosi e-bisnis terdapat beberapa teknik dalam mempromosikan suatu produk atau jasa yang berbasis elektronik. Di antaranya yang pertama yaitu personal selling. Personal selling merupakan salah satu teknik dari sistem promosi e-bisnis. Personal selling dilakukan dengan cara menyampaikan suatu informasi secara langsung kepada calon pelanggan agar dapat mempengaruhinya untuk membeli barang atau jasa yang diperdagangkan. Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana. Personal selling dapat dilakukan melalui media komunikasi seperti WhatsApp dan yang lainnya. Yang kedua adalah advertising. Teknik promosi pada sistem e-bisnis selain personal selling adalah advertising atau periklanan. Advertising adalah usaha atau proses untuk menarik perhatian pelanggan. Jadi, advertising memiliki tujuan untuk mempengaruhi perilaku membeli atau buying behavior konsumer dengan pesan berisi rayuan atau ajakan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Fungsi dari advertising yaitu memberikan informasi produk atau jasa, meyakinkan pelanggan atas barang atau jasa yang ditawarkan, dan memperkuat brand. Lalu ada yang ketiga ada sales promotion. Sales promotion atau promosi penjualan merupakan teknik promosi yang banyak digunakan. Sales promotion adalah teknik promosi yang digunakan untuk memperkenalkan suatu produk baru dalam rangka meningkatkan penjualan. Pada umumnya, sales promotion berlangsung sementara, biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan minat para pembeli terhadap produk dan dilakukan pada saat tertentu. Promosi terdiri dari berbagai macam kegiatan, seperti peragaan penjualan, mengikuti bazar atau event, atau adanya kupon hingga cashback. Lalu yang keempat ada direct marketing. Direct marketing adalah teknik promosi yang digunakan untuk mempromosikan produknya, baik barang atau jasa secara langsung kepada pelanggan baru maupun pelanggan yang ada tanpa perantara pihak ketiga. Lalu ada endorse. Endorse adalah teknik promosi di mana dilakukan dengan memanfaatkan orang-orang yang terkenal atau berpengaruh seperti artis, bintang iklan, penyanyi, pesepak bola, dan atau lainnya untuk mempromosikan produk atau jasa. Tujuan endorse melalui orang yang terkenal atau berpengaruh adalah untuk mempengaruhi langsung serta menggunakan kesohorannya tersebut untuk menarik konsumen agar melakukan pembelian. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem promosi e-bisnis, yang diantaranya itu yang pertama, penentuan tujuan. Penentuan tujuan dari promosi yang dibuat secara bertahap atau skala prioritas lalu menjadi sangat penting karena menjadi panduan dalam merencanakan program promosi dan melaksanakan kegiatan promosi. Lalu yang kedua, biaya atau anggaran promosi. Jumlah anggaran yang tersedia merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi penggunaan bauran promosi. Anggaran promosi dibuat untuk mengantisipasi biaya yang akan terjadi terkait dengan pemasaran suatu produk. Lalu yang ketiga ada target pasar. Dengan identifikasi target pasar yang ingin dicapai, sebuah promosi harus dibatasi secara terpisah menurut beberapa faktor tertentu.
Tujuan dari adanya target pasar yaitu untuk menentukan konsumen seperti apa yang akan membeli produk tersebut dan mengetahui seberapa luas pasar yang tersedia. Lalu yang keempat ada persaingan. Pada setiap rencana promosi, salah satu unsur yang paling penting yaitu menganalisis tentang pesaing dan bagaimana situasi persaingan di pasar. Fungsi analisis persaingan diantaranya yaitu memahami bagaimana keadaan pasar yang sebenarnya, memastikan seberapa banyak pesaing atas produk. Lalu di dalam sistem promosi e-bisnis terdapat media yang biasanya digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Media promosi adalah cara atau langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengenalkan, menyebarkan, atau menawarkan produk kepada calon pelanggan agar mampu menarik minat sehingga berkeinginan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Di dalam promosi sistem e-bisnis terdapat beberapa media yang biasanya dipergunakan untuk mempromosikan suatu produk. Yang pertama diantaranya itu web forum. Web forum adalah salah satu strategi promosi dengan memanfaatkan web diskusi untuk memperkenalkan produk baik barang ataupun jasa. Di dalam forum tersebut terjadi diskusi mengenai produk apa yang dipasarkan, harga serta manfaat dari produk tersebut. Manfaat dari web forum yaitu dapat membagikan link produk yang dipasarkan, dapat menjangkau pasar secara lebih luas, dapat dimanfaatkan sebagai riset pasar, dapat membentuk segmentasi pasar, dan dapat membangun hubungan baik dengan calon pelanggan. Lalu ada melalui media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan tukar informasi. Media sosial merupakan bagian dari internet yang berguna sebagai media yang dapat dipergunakan untuk mempromosikan suatu produk. Perilaku masyarakat yang selalu menggenggam telepon seluler dimanapun dan kapanpun dan membuka sosial media dapat dijadikan suatu peluang untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Manfaat dari media sosial diantaranya memperluas pasar, memperkenalkan produk kepada seluruh pengguna media sosial, lalu menciptakan strategi promosi yang baik. Yang ketiga, media yang biasa digunakan dalam sistem promosi e-bisnis yaitu website PPC. PPC atau pay per click merupakan sebuah media digital promosi di mana hanya iklan yang diklik saja yang akan dibayar oleh pemasang iklan. Manfaat PPC diantaranya adalah dapat meningkatkan SEO atau Search Engine Optimization sehingga produk akan semakin dikenal oleh seluruh masyarakat. Dapat membangun citra produk dari produk yang diiklankan dan dapat menghasilkan pencarian yang sesuai target produk. Lalu yang keempat ada SEO atau Search Engine Optimization adalah suatu cara yang digunakan untuk mengoptimalisasi situs web agar terus berada pada peringkat teratas di hasil pencarian, khususnya pada organic research, di mana pencarian tersebut biasanya dilakukan oleh pengguna atau saat memasukkan kata kunci pada browser dan search engine yang ada di Google. Manfaat dari SEO adalah menjangkau pengguna lebih luas, meningkatkan bisnis atau usaha, meningkatkan traffic pengunjung, dan mendapatkan keuntungan lebih. Lalu yang kelima ada AdWords. Google AdWords adalah platform iklan yang disediakan oleh Google untuk mengiklankan bisnis sehingga dapat menjangkau target pasar online. Manfaat dari AdWords yaitu mendapatkan pelanggan yang sesuai target pasar, dapat meningkatkan reputasi web, meningkatkan penjualan, dan mencapai target pasar. Lalu yang keenam, media yang biasa digunakan dalam sistem promosi bisnis yaitu adalah banner. Banner adalah media promosi yang berisikan pesan untuk memperkenalkan produk kepada target pasar yang dituju. Manfaat dari banner yaitu efisien dan efektif dalam memperkenalkan produk, dapat dengan mudah dilihat oleh banyak orang, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, sangat praktis digunakan untuk promosi, dan harganya yang terjangkau. Lalu yang ketujuh ada Google Trends. Google Trends adalah situs yang dimiliki oleh Google yang dapat berguna untuk melihat data dan grafik mengenai topik yang sedang populer pada waktu tertentu. Manfaat dari Google Trends yaitu berpeluang memperluas target pasar. Selanjutnya ada contoh sistem promosi e-bisnis. Berikut beberapa contoh sistem promosi e-bisnis berdasarkan media yang digunakan, yaitu 1. Website. Contoh dari sistem promosi e-bisnis menggunakan website diantaranya seperti H&M Indonesia. Pada website H&M Indonesia, sistem promosi produk ditampilkan di halaman pertama. Ada beberapa strategi promosi yang dilakukan oleh brand ini. Salah satunya adalah dalam rangka flash sale, yaitu dengan memberikan diskon 30% untuk pembelian produk sebanyak 4 pieces dan diskon 40% untuk pembelian produk sebanyak 6 pieces. Diskon tersebut
Terbatas hanya ada di website disertai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari pihak H&M Indonesia. Yang kedua ada Digimap. Promosi yang dilakukan oleh Digimap yaitu usaha yang bergerak di bidang penjualan handphone, iPad, MacBook, dan lainnya. Di dalam website ini, Digimap dalam rangka momen kebersamaan menuju Hari Raya Idul Fitri, yaitu dengan memberikan harga yang lebih hemat pada produk iPhone 14 Pro, di mana produk tersebut didiskon sebesar 1 juta dengan metode pembayaran cicilan mulai dari Rp791.625.000 saja per bulan. Tentunya dengan diskon tersebut akan mendorong penjualan produk tersebut menjadi meningkat, karena konsumen akan lebih mudah untuk mempunyai handphone. Yang ketiga ada Wardah. Selain yang di atas, salah satu brand yang merupakan promosi di website adalah brand Wardah. Wardah adalah produk kecantikan asal Indonesia yang banyak digunakan oleh wanita Indonesia. Promosi yang dilakukan Wardah adalah dengan memberikan diskon pengiriman 15.000 dengan minimum pembelian sebesar 100.000 dan cashback 20.000 dengan minimum pembelian 200.000. Selain itu, apabila konsumen membuat konten hashtag bersama lebih bermakna mengenai kisah perjuangan inspiratif bersama orang-orang terkasih yang memberikan dukungan untuk bangkit dan membagikannya melalui platform atau TikTok, maka bagi konsumen yang terpilih akan mendapatkan hadiah umroh dan grand prize lainnya. Selanjutnya ada contoh promosi dari web forum seperti Kaskus. Contoh sistem promosi bisnis pada web forum salah satunya adalah web forum Kaskus. Dalam web forum ini terdapat banyak kategori seperti teknologi, gaya hidup, ekonomi, keuangan, dan lainnya. Web forum ini membantu dalam mencari laptop yang sesuai budget calon pelanggan. Dengan adanya forum ini, maka semakin banyak yang tertarik dengan produk tersebut dan secara tidak langsung produk lebih dikenal masyarakat dan dapat menaikkan penjualan. Contohnya yaitu mengenai web forum laptop Lenovo F14 G2, di mana dalam forum tersebut berisi keunggulan dari Lenovo seperti pada tema forum, yaitu laptop hemat, anti lemot dengan harga merakyat. Web forum ini membantu dalam mencari laptop yang sesuai budget calon pelanggan. Dengan adanya forum ini, maka semakin banyak yang tertarik dengan produk tersebut dan secara tidak langsung produk lebih dikenal masyarakat. Yang kedua adalah Female Daily. Selain web forum Kaskus, terdapat web forum yang biasanya banyak digunakan oleh kaum wanita. Web forum tersebut adalah Female Daily. Forum tersebut berisi mengenai review produk kecantikan yang ditulis oleh pengguna dari produk tersebut. Manfaat dari adanya forum tersebut yaitu dapat membantu dalam menemukan review produk seperti terbuat dari bahan apa, baiknya digunakan oleh kulit seperti apa, dan sebagainya. Seperti gambar di atas yang menampilkan review dari banyak pengguna produk Scarlett Sunbright Daily Sunscreen SPF 50 PA++. Produk tersebut memiliki rating 4,3, di mana produk tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat karena memiliki manfaat sesuai klaim produknya. Dari forum ini, produk tersebut pun dapat meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada contoh media promosi melalui media sosial. Yang pertama ada Instagram. Promosi menggunakan media sosial diantaranya adalah melalui Instagram, seperti mbun.id. Dalam laman Instagramnya, ia mempromosikan berbagai macam produknya dengan menarik, seperti foto yang bagus, rasa yang bervariasi, diskon hingga delivery produknya. Hal tersebut sangat mendukung dalam mempromosikan produk dan meningkatkan penjualan melalui Instagram yang saat ini media aplikasi media sosial yang banyak digunakan. Yang kedua ada Facebook. Contoh lain dari promosi media sosial selain Instagram adalah Facebook. Facebook memberikan akses dan kemudahan dalam mempromosikan produk melalui sebuah laman yang bersponsor. Seperti gambar di atas yaitu In The Box, salah satu brand kasur ternama yang memiliki produk kualitas bagus dengan harga yang terjangkau.
In the Box juga menggunakan brand ambassador artis yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Raffi Ahmad. Kolaborasi antara promosi melalui media sosial dengan menambahkan public figure yang terkenal maka akan membantu dalam mengenalkan produknya. Untuk sistem promosi e-bisnis yang keempat ada website PPC, yaitu seperti YouTube Ads. Bagi penggemar mobile games pasti sudah tidak asing dengan Clash Royale. Iklan yang memiliki judul The Last Second telah dilihat sebanyak 110,7 juta kali oleh pengguna di seluruh dunia. Produsen game dalam iklan ini bekerjasama dengan agensi iklan Barton F. Graf seperti judulnya The Last Second. Iklan yang memiliki durasi 49 detik mampu menarik perhatian penonton untuk terus menontonnya hingga detik terakhir. Dari pembahasan mengenai sistem promosi e-bisnis dan contoh sistem promosi e-bisnis, dapat disimpulkan bahwa sistem promosi e-bisnis adalah cara atau upaya yang dilakukan dengan memberitahukan, memperkenalkan, dan atau menyebarkan informasi mengenai suatu produk atau jasa agar bisa mempengaruhi seseorang untuk membeli barang atau jasa tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar melalui kegiatan bisnis yang berbasis elektronik. Tujuan dari adanya sistem promosi e-bisnis yaitu memperkenalkan produk kepada target pasar sebagai media branding perusahaan, menjaga kestabilan penjualan, dan sebagainya. Dalam melakukan promosi, ada beberapa teknik yang biasanya digunakan seperti advertising, sales promotion, dan direct marketing. Berhasil atau tidaknya sistem promosi e-bisnis dipengaruhi oleh banyak faktor. Media yang banyak digunakan dalam sistem promosi e-bisnis adalah website, web forum, media sosial, website PPC, SEO, dan lainnya. Adanya media dalam sistem promosi sangat berpengaruh karena dapat memudahkan dalam memperkenalkan produk, menjangkau pasar, membentuk segmen pasar di era global saat ini. Ada beberapa saran pengusaha yang ingin melakukan sistem promosi e-bisnis, diantaranya ialah 1. Menyiapkan strategi promosi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menyiapkan strategi seperti memastikan target pasar dan menentukan waktu pelaksanaan promosi. 2. Memahami konsumen. Hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah konsumen. Karena konsumen adalah faktor penting dalam keberhasilan strategi promosi. Konsumen harus dipahami dengan sebaik mungkin, dilihat dari beberapa aspek. Dengan begitu, akan mengerti dan memahami cara seperti apa yang lumayan efektif guna menyampaikan pesan dari adanya promosi. Ketiga, mensiasati kompetisi usaha. Jika ingin tahu tentang kompetitor, maka harus mensiasati kompetisi usaha dengan mengenali kompetitor. Hal ini perlu diperhatikan. Karena dengan mempelajari kompetitor, pengusaha bisa mengambil celah untuk membuat strategi yang lebih berbeda dari kompetitor lain meskipun memiliki tujuan yang sama. Keempat, memilih media promosi yang tepat. Dalam melakukan promosi, sangat perlu adanya pemilihan media yang tepat agar pengusaha dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Ada banyak media yang digunakan sebagai promosi, diantaranya adalah website, web forum, web PPC, SEO, Google Trends, dan banyak lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.